Balik lagi di Jul ID. Jangan julid tanpa Dimas. Sekarang gue sendirian tapi gue tetap ditemenin oleh Iqbal Kibal Kibul. Hari ini tuh kayak gimana ya? Kenapa sih tiap kasus ini belakangan ini harus menyangkut anak-anak Presiden Jokowi? Ingat kan soal mereka berdua itu dilaporin ke KPK atas dugaan korupsi. Abis itu Kaesang ya Bal ya? Pernah yang beli saham 100 juta itu? 100 miliar? Yang frozen food? Nggak tahu mulu, lu kerja di sini nggak tahu apa-apa. Nah, ya tapi memang akhir-akhir ini selalu aja anak-anak presiden itu jadi sorotan gitu. Apakah ada apa-apa? Nah, nanti kita lihat nih. Jadi nih ya, ini baru nih. Kalau misalkan kita naik pesawat gitu ya, kadang-kadang kan kita suka dikasihin snack gitu kan. Bu, makan, ini gado-gadonya, ini nasi padangnya gitu kan, ini steak gitu kan. Gitu nggak sih snacknya, Bal? Biasanya apa sih dikasih? Bukan nasi padang juga lah. Sate padang nggak? Kagak lah, ngaco. Kagak. Emang kadang-kadang tuh selalu disediakan snack. Ya entah itu berupa minuman atau cemilan-cemilan atau apa segala macam gitu kan. Tapi kali ini nih snacknya Garuda ya ada mukanya si Kaesang. Anak bungsunya Pak Jokowi ini ternyata ya mukanya itu tampil di salah satu produk yang menjadi snack Garuda. Nah ini kan memunculkan banyak pikiran gitu ya. Ini kenapa sih si Kaesang kok bisa mukanya ada di sini? Ada apa ini begitu kan? Katanya gini ya, snack Garuda yang viral karena menjadi bagian dari paket makanan penumpang Garuda Indonesia ini tuh jadi bener-bener viral. Nah, snack tersebut menggunakan ilustrasi wajah Kaesang Pangarep, putra kedua dari Presiden Jokowi. Nah, snack viral tersebut tuh jadi perbincangan udah kemana-mana pokoknya. Karena emang ada ilustrasi itu dan banyak yang mempertanyakan, akhirnya nih ada yang buka suara. Yaitu adalah Direktur Utama Garudanya sendiri, Irfan Setia Putra. Dia mengatakan pada pihaknya agar snack tersebut ditarik dari pengedaran dan kemasan snack diganti dengan kemasan tanpa gambar. Waduh, kenapa tuh? Jangan-jangan Garuda takut apa ya? Nggak tahu lah, biarin aja. Katanya gini, kita minta ditarik dari Garuda, minta si snack itu untuk diganti dengan kemasan yang polosan gitu, tanpa mukanya si Kaesang. Nah, ada salah satu orang yang menanggapi terkait hal ini. Nah, dia adalah Direktur Eksekutif SDR atau Studi Demokrasi Masyarakat, Hari Purwanto namanya. Dia tuh memberikan kritik keras terhadap ini karena Garuda juga langsung menarik produk itu gitu kan. Menurut dia, munculnya wajah Kaesang di produk makanan tersebut karena pihak manajemen PT Jaya Swarsa Agung Tbk ini yang merupakan produsen snack tersebut menjadikan Kaesang brand ambasadornya. Dipilih Kaesang oleh Taste Bakers karena dianggap mewakili semangat dan nilai perusahaan, katanya gitu. Nah, dia mengatakan bahwa pihak direksi Garuda harusnya sedari awal prosesnya melakukan cek dan recheck dulu. Ini ada mukanya siapa nih? Entah ada mukanya Pak Erick Thohir, bisa aja kan? Itu namanya Garuda. Ya kan, BUMN juga kan, kita nggak tahu ada mukanya Pak siapa, ada muka Pak siapa gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi harus dicek dan recheck dulu. Siapa tahu ya hal-hal itu tuh bisa dianggap sebagai promosi diri gitu. Ya kan kalau misalkan orang yang nggak kita kenal mah, misalkan siapa? Misalnya Mas Ragil gitu, mukanya ada di salah satu produk gitu kan, yang jadi snack Garuda. Ya orang mah nggak permasalahin. Tapi kalau misalkan mukanya itu Pak Erick Thohir, kalau itu mukanya Kaesang, itu kan jadi pertanyaan. Lah ini ada apa? Apakah ini salah satu pencitraan? Apakah ini menjadi agenda-agenda sendiri? Kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, menurut gue sebenarnya tuh nggak apa-apa juga sih kalau misalkan emang mukanya Kaesang atau muka siapapun ada di produk-produk BUMN. Tapi ini ada syaratnya. BUMN juga harus bertanggung jawab ya, mengomunikasikan ke publik kenapa mukanya mereka berdua ada di produk-produk yang memang disediakan oleh BUMN supaya tidak timbul kecurigaan yang kayak begini. Coba bayangin. Sekarang tuh kecurigaannya tuh makin banyak, makin parah. Orang-orang tuh pada mikirin, aduh Kaesang kemarin udah pernah beli saham frozen food sampai 100 miliar katanya. Terus ada juga
yang Gibran sama si Kaisang juga itu dilaporin atas dugaan tindak pidana korupsi, ini kan semuanya tuh jadi mengarah ke Pak Jokowi nih, ya kan? Mau itu soal dulu belum lama juga sih kalau nggak salah Pak Erick Thohir tuh mukanya pernah muncul juga di ATM gitu kan. Nah kan itu jadi kayak Pak Jokowi itu semuanya tuh kayak harus bertanggung jawab atas itu. Ya namanya juga kepala negara kan, harus bisa ngomongin semuanya secara jelas dan clear gitu. Ya walaupun bisa sih diwakilin sama ajudan-ajudan atau siapa gitu kan yang bisa mengomunikasikan. Ya soalnya kan juru bicaranya udah nggak ada. Kalau ada juru bicaranya pun kayaknya nggak. Ya udah, makanya sekarang tuh cuman Pak Jokowi doang nih yang bisa menjelaskan. Jelaskanlah kenapa si Kaisang waktu itu bisa punya uang sebanyak itu untuk membeli saham. Kira-kira kenapa juga si Kaisang bisa mukanya tampil di situ gitu kan. Tapi itu memang tugasnya Pak Erick Thohir sih. Bisa menjelaskan gitu. Pak, kenapa nih Bapak nih masukin muka Bapak di mesin ATM? Iya kan tampilan layar mesin ATM gitu. Kan kenapa juga mukanya Kaisang tuh ada di produk makanan yang disediakan oleh Garuda gitu kan. Kan semua jadi pikiran. Biar nggak ada yang negatif-negatif, BUMN juga harus menjelaskan. Kan BUMN punya juru bicara. Masa sih nggak ngasih tahu gitu kan. Lagi pula gini ya. Menurut gua, yang namanya bisnis itu semuanya tuh bisa baik gitu kan. Ya apa sih, siapapun juga boleh berhak gitu punya kekayaan, punya harta banyak gitu kan. Tapi saya tidak. Jadi ya udahlah, kalau misalkan memang itu bisnisnya baik, ya kenapa harus dicari-cari kesalahannya gitu. Memang dalam beberapa waktu itu Kaisang menjadi sorotan. Ini yang menjadi salah satu dugaan-dugaan yang banyak sekali. Oleh karena itu, ya udahlah, mendingan juru bicara dari BUMN bisa ngasih tahu lah ke Kaisang kira-kira, aduh ini kenapa sih jadi masalah gitu kan? Atau ngasih tahu lah ke masyarakat, ini kenapa sih jadi masalah? Toh ini kan cuma produk ini doang. Toh produk ini juga kan lu makan juga gitu di Garuda gitu kan. Lagi pula namanya juga kerjasama, namanya kita nggak ada yang nah itu kan enak gitu kan. Jadi tidak ada kecurigaan-kecurigaan yang lain gitu. Sayangnya nih, hal ini tuh akan berdampak kepada Garudanya sendiri gitu. Persepsi tentang Garuda seakan-akan mengakomodir satu pihak gitu kan, itu kan akan dicap pada akhirnya. Sama kayak waktu itu Pak Erick Thohir yang mukanya tampil di mesin ATM, itu kan dicap sebagai pencitraan atau apa gitu kan. Makanya semuanya tuh harus clear, semuanya harus jelas, semuanya harus dikasih tahu gitu, supaya kita ini masyarakat nih nggak berpikir yang jelek-jelek mulu, kan bosen gitu. Kita juga pengen mikir yang bagus-bagus, kita pengen pemerintahannya Pak Jokowi jadi yang terbaik gitu, kita pengen ya semuanya ada transparansi lah. Gue juga mau ngingetin sama Gen People ya, jangan kebanyakan sujon. Kalau sujon tuh sama siapa bolehnya? Pemerintah. Nggak boleh dong. Nggak boleh juga ya. Pokoknya ya kurang-kurangin lah suzon, karena semuanya kan pengen berakhir baik-baik aja gitu. Kita doakan juga semoga BUMN kita nggak jadi bangkrut. Apalagi Garuda tuh yang waktu itu sering dibilang pengen bangkrut ya. Kita doakan semuanya. Dan teman-teman semua, Gen People, jangan lupa klik tombol notifikasi yang ada di YouTube, like, share, subscribe, komentar apapun di bawah ini. Yang penting kalian bebas mengkritik. Inilah negara demokrasi. Jangan lupa ikutin terus genpi.co dan baca terus berita-berita dari kami. Jangan lupa nonton juga YouTube-nya. Dan yang paling penting, jangan lupa download aplikasinya di App Store dan Play Store. Oke?